Yang setelah dia lakukan serangan udara, serangan laut, itu dianggap orang bisa melumpuhkan angkatan udara Iran dan angkatan lautnya. Angkatan daratnya belum. Gitu. Kalau dia menyerang secara darat, kalau hari ini atau minggu ini dia lakukan tuh dia bunuh diri. Nah itu dia. Pasukannya cuma berapa? Iya. Ditunggu oleh IRGC jumlahnya lebih 100.000 gitu. Dia paling 10.000. Sehebat apapun perang darat kan faktor manusia sangat penting. Ya, saya langsung ke Bang Hussein untuk menjawab pertanyaan yang tadi berkelanjutan dari statement Bang Abalin dan juga Bang Tabrani terkait apakah menurut Anda dari Amerika sendiri ini ada tujuan untuk menyerang poros penyerang Iran? Ya, jadi tadi saya juga ingin mengomentari juga ya, Bang Abalin, memang betul Iran itu tidak menyebut Gaza atau Hamas. Dalam poin-poinnya ya. Dia membuat secara umum aja kan. Semua front atau Jabhah Muqawamah, front perlawanan yang terafiliasi dengan Iran, itu dihentikan semua peperangannya. Kalau kita bicara front peperangan ini kan nggak hanya di Lebanon kan, tapi juga di Gaza. Hamas itu dianggap sebagai Jabhah Muqawamahnya dari pihak Iran. Nah, dan hari ini Israel itu dan Amerika berupaya untuk melemahkan front itu. Masalahnya yang unik sekarang ternyata front perlawanan yang memihak pada Iran dan otomatis pada Palestina itu tidak hanya front bersenjata, tapi sipil. Dan hari ini kita bisa melihat ada misalnya gerakan Global Smooth Flotilla. Ribuan aktivis dunia berbondong-bondong berusaha untuk menebus blokade Gaza. Ini juga yang dilakukan oleh Iran selama ini. Dengan memberikan amunisi, kemudian melatih para pejuang-pejuang Gaza, itu kan dalam rangka untuk mendobrak blokade itu kan. Dan hari ini perjuangan itu dilengkapi oleh Global Smooth Flotilla. Dan ini juga kabar duka dari Laut Mediterania yang kami dapatkan beberapa jam yang lalu. Israel telah menjarah atau mensabotase 50 kapal kemanusiaan yang isinya 400 aktivis yang berusaha menuju Gaza. Dan itu mereka cegat, mereka jarah, mereka bajak jauh dari perairan Israel, tapi dekat Yunani. Sebentar, ini informasi yang baru saja Anda dapatkan ya? Dijarah ya, ada informasi bukan itu hanya ya? dijarah, tapi dibajak. Dan 400 aktivis itu ditangkap, sebagian dibiarkan terkantung-kantung di tengah laut. Dan ini kan menunjukkan bagaimana Israel juga sangat ketakutan sekali. Jarak kan masih jauh loh. Dan mereka ini nggak bersenjata. Mereka datang itu membawa tim medis, membawa tim konstruksi, membawa sipil untuk membawa bantuan masuk ke Gaza, dibajak, dicegat, dan diperlakukan layaknya teroris. Ini menunjukkan lagi-lagi ketakutan berlebihan, paranoidnya Israel yang semakin merasa bahwa dunia tidak hanya mengisolasi, tapi dunia mulai berbalik dalam melihat proyek penjajahan di Palestina itu. Oke, Bang Tabrani, artinya sebenarnya Iran juga peduli ya dengan front perlawanan ini. Kalau dari Anda melihatnya seperti apa? Ya, itu yang disayangkan ya oleh banyak pihak itu. Kenapa dalam 10 poin tawaran Iran itu dia tidak menyebut persoalan Palestina secara jelas, gitu. Tapi menyebut masalah Lebanon Selatan. Gitu. Jelas ya. Itu yang disayang, kenapa ini gitu. Kemudian yang kita lihat lagi, ya usulan-usulan Iran ini kan mungkin ya, karena yang ditawarkan Amerika itu kan seolah-olah tidak memberi ruang gerak, gitu. Ruang gerak untuk bernegosiasi, ya kan? Karena itu sering Pak Prabowo menyebut ungkapan filosof klasik itu, dia mengatakan begini, Trump itu sekarang mungkin ya sedang mengamalkan the strong will do what they can, but the weakness itu kan the weakness must suffer what they must. Jadi orang kuat itu akan berbuat apa saja yang ingin dia lakukan. Sementara yang lemah ya terima nasib lah gitu. Jadi sekarang itu situasi seperti itu yang dipraktekkan. Karena itu orang melihat politik luar negeri Amerika di era Trump ini sangat ambiguitas, nggak jelas gitu. Jadi bisa saja teman-temannya yang hari ini teman, besok menjadi lawannya. Karena itu ada ungkapan berikutnya, as American friend, too dangerous. Sebagai teman Amerika itu berbahaya. But the enemy of America too fatal. Menjadi musuh Amerika fatal kita. Siapa yang membayangkan tahun lalu dia bisa ribut, retak hubungannya dengan NATO gitu. Kan nggak ada, dia sahabat sejak pasca Perang Dunia Kedua gitu. Tapi hari ini hubungan itu
ya hampir berantakan kan, hampir pecah gitu. Untung Raja Charles datang ke Gedung Putih, dia mencoba menyindir Trump di situ kan. Kan kita ikuti. Kata Trump kalau Amerika nggak ada, orang-orang Inggrisnya sudah berbahasa Jerman. Dibalas oleh Raja Charles kemarin kan. Kalau nggak ada Inggris, kamu ini sekarang berbahasa Prancis ini. Oke, baik, kembali lagi ke Kongres. Saya mau ke Bang Abalin. Bang, Anda katakan kan ada kemungkinan Trump ini akan meminta 1 kali perpanjangan. Tapi ada syarat Bang terkait perpanjangan ini, artinya terkait dengan unavoidable military necessity, artinya kebutuhan militer yang tak terhindarkan. Kalau memang ada perpanjangan itu, apa kebutuhannya Bang? Ya kan begini ya, kalau dilihat dari pertama kali batas waktu yang kita ikuti semua, satu langkah yang kenapa saya bilang bahwa Amerika dengan menjaga dignity, kemudian national security-nya itu kan dia bisa dalam 1 pekan merubah beberapa kali statement-nya terkait dengan kesepakatannya dalam bersama dengan Iran. Umpama kemarin dia harus semua kita juga memberikan pernyataan bahwa sampai pada batas waktu gencatan senjata itu ternyata dia mengumumkan untuk bisa menambahkan tambahan waktu. Dalam hal yang sama juga dia bisa menggunakan kewenangannya untuk dan atas nama dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat dan Kongres beserta partai pendukungnya untuk bisa melakukan, termasuk di dalamnya adalah anggaran. Dalam kajian teori international relation, hubungan internasional itu memang menjelaskan bahwa ketika dia mengambil satu keputusan yang bisa menjatuhkan harkat dan martabat Amerika Serikat, maka pada saat itulah dignity sebuah negara yang namanya Amerika Serikat jatuh di tangan Trump. Karena itu dia akan berpikir yang pertama atas nama negaranya, dan yang kedua adalah menjaga kepercayaan masyarakat Amerika. Meskipun budget Pentagon tidak mencukupi. Nanti lihat. Malam ini kita boleh nanti putar ulang bahwa Trump pasti membuat kebijakan yang berbeda dengan semua orang, termasuk regulasi yang mengatur dirinya sebagai kepala negara. Saya mau tanya Bang Novel. Terbukti dalam banyak hal. Iya, dari banyak hal itu terbukti ya. Suka tidak mengikuti aturan ya. Kalau Bang Novel seperti apa Bang? Kalau ini dilanjutkan ada perpanjangan 30 hari meskipun tanpa persetujuan dari Kongres, Anda melihat seperti apa ke depannya? Jadi gejala yang kita melihat ini kegoyangan, ketimpangan berdasarkan ego. Trump ini berdasarkan ego. Sudah mengindahkan daripada keputusan Kongres. Nah, ini saya bilang seperti awal, sepertinya titik habis Trump saat ini untuk menggali kuburan sendiri di negaranya sendiri. Dirongrong oleh warga, dirongrong oleh kabinetnya, dirongrong oleh Israel itu sendiri, dirongrong oleh orang-orang yang ada di sekitar yang nggak pernah mendukung daripada upaya-upaya Trump karena tidak sangat menguntungkan ekonomi secara global. Mereka ini sudah berhitung panjang, sudah berhitung ulang. Ternyata apa yang Trump sampaikan ini, Trump yang kerjakan ini hanya untuk mengabuli daripada mengkabulkan ambisi daripada egonya yang Trump ini yang sangat betul-betul tidak menguntungkan bagi rakyat Amerika. Bang Tabrani, kalau di Kongres sendiri yang mayoritasnya ini kan Republik begitu ya, belum memberikan persetujuan untuk melanjutkan perang begitu ya. Kalau Anda melihat seperti apa? Bang, ini menarik ini. Ya, pertanyaan saya adalah apakah menurut Anda Israel akan ikut mempengaruhi persetujuan Kongres? Begini, ini di kalangan publik Amerika sekarang ini kan kepada Trump yang belum bisa dijawab, ini perang siapa sebenarnya? Perang Amerika atau Amerika melanjutkan politik luar negeri Israel. Jadi Trump ini ngikut Netanyahu. Gitu. Nah, karena itu kenapa kita harus menghambur-hamburkan budget kita? Gitu. Itu satu yang nggak bisa dijawab oleh Trump. Yang kedua, saya ingin menyinggung sedikit lagi. Iran sekarang ini memainkan center gravity dari versinya juga, gitu. Yaitu memenangkan public opini dunia. Sekarang ini ya di mana-mana kan orang melihat Trump kamu salah gitu. Karena diserang dari berbagai sisi dari opini dunia gitu. Kalau opini ini bisa bertahan lama, itu pasukan Amerika itu kehilangan moral. Gitu. Kalau dia kehilangan moral, tidak ada kewajibannya berperang untuk apa gitu. Kan itu yang terjadi dalam perang Irak. Setelah 10-20 kita di sini ngapain gitu.
Apalagi nonton film apa tuh September 11 atau Fahrenheit 9/11. Itu kan mengecam kebijaksanaan pemerintah gitu. Di Afghanistan dia bisa menang dalam perang mengalahkan rejim Taliban. Tapi kan 20 tahun kemudian Amerika kan angkat kaki secara terhina gitu. Nah ini sekarang publik Amerika tuh mempertanyakan itu ke Trump, itu disuarakan oleh banyak intelektual gitu. Jadi Trump ini dia mau kemana gitu. Karena itu tiap hari penuh dengan ambiguitas. Hari ini begini, besok begini gitu kan. Hari ini malam terakhir saya akan hancurkan Iran dalam waktu 3 hari. Tapi mana dianya? Jadi kalau menurut hitungan real, itu susah bagi Amerika untuk berperang saat ini. Susah. Pertama, kalau kan yang setelah dia lakukan serangan udara, serangan laut. Itu dianggap orang bisa melumpuhkan angkatan udara Iran. Dan angkatan lautnya, angkatan daratnya belum. Gitu. Kalau dia menyerang secara darat, kalau hari ini atau minggu ini dia lakukan tuh dia bunuh diri. Nah itu dia. Pasukannya cuma berapa? Ditunggu oleh IRGC jumlahnya lebih 100.000 gitu. Dia paling 10.000. Sehebat apapun perang darat kan faktor manusia sangat penting. Untuk melumpuhkan Irak, sedikit lagi nih. Setuju Anda dengan Bang Tabrani? Kan saya bilang, betul apa yang dibilang Bang Tabrani, memang lagi menggali kuburan sendiri. Karena ketidakberdayaan kondisi psikologi daripada orang-orang militer itu sudah sangat terganggu. Kemudian juga apa yang diproduksi itu sudah nggak bisa memenuhi daripada ambisi Trump. Karena setahun itu Amerika hanya bisa memproduksi 600 rudal. Baik Patriot atau Tomahawk-nya itu segitu. Nah dalam 48 jam itu Trump menggempur begitu dahsyatnya Iran. Itu menghabiskan dana 5,6 miliar dolar US itu dikuras di situ. Ternyata kagak kesampaian apa yang Trump tujukan, inginkan jauh daripada panggang, jauh dari api. Ternyata perhitungan Iran ini sangat luar biasa, tidak bisa disangka-sangka oleh perhitungan daripada Trump itu sendiri. Kalau Trump dikasih waktu nih, kalau Trump udah putus asa, sekarang kita melihat tinggal kalau disuruh pencet tombol nuklir itu udah dipencet. Saking sebegitu frustasinya, saking sebegitunya stresnya Trump ini untuk menghilangkan malu yang luar biasa. Trump ini betul-betul dipermalukan oleh warga global, yaitu rakyat dunia, betul-betul dibikin malu Trump ini. Tapi menurut Anda memang harus ada kesepakatan antara Amerika dan juga Iran, atau lebih baik udah Amerika tarik mundur aja pasukannya? Jadi kalau dibilang oleh Bang Ali Ngabalin ini, yang akan mengakhiri akhirnya sepertinya Iran. Karena akan malu menarik pasukannya. Dan jangan lupa, Amerika ini menebar perang selalu di mana-mana dan menebar kekalahan di mana-mana. Jadi nggak ada ceritanya Amerika sukses, mungkin ini adalah kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis senjatanya, kepentingan bisnis minyaknya, yang ingin untuk menguasai dan ingin menjaga martabatnya sebagai polisi dunia. Dan hari ini dipermalukan dan bulan ini dipermalukan. Kalau kita melihat 30 hari itu sangat berat buat Amerika untuk melanjutkan perang. Kalau saya bilang ini sudah nggak genting. Karena kenapa? Karena justru Amerika lagi berhitung kekalahan demi kekalahan yang akan merontokkan daripada wibawa Trump itu sendiri. Yang akan dipermalukan oleh Trump itu sendiri. Baik, kalau Bang Hussein seperti apa Bang? Apakah menurut Anda harus ada kesepakatan atau lebih baik Amerika tarik mundur pasukannya? Donald Trump ini sama kayak Netanyahu, nggak peduli sama sekali dengan nasib rakyatnya. Satu. Rakyatnya ya? Ya. Apalagi rakyat yang lain? Nah, apalagi rakyat yang lain kan. Sama-sama mereka ya rela mengorbankan puluhan ribu tentaranya demi ambisi pribadi gitu. Demi kekayaan keluarganya. Dan kita semua kan tahu baca beritanya bagaimana anak Donald Trump menjelang pengumuman perpanjangan ceasefire itu. Dia berinvestasi di saham gitu kan. Memang untuk memperkaya diri sendiri. Namun ada beberapa skenario bagaimana yang akan berakhir, tapi yang unik skenario yang tadi sempat dibahas oleh Ustadz Noval, bisa jadi struknya Trump ini yang akan menghentikan ini gitu kan. Karena kalau strain ini sulit sekali. Jadi baik, jadi hanya ada kalau Trump stroke, perang ini berhenti gitu. Ada kemungkinan seperti tapi kan itu. Masih ada Menhan-nya, masih ada Marco Rubio. Kalau Bang Ngabalin seperti apa Bang? Saya mau bilang, saya selalu mau bicara secara objektivitas sains. Jadi kita perspektifnya itu begini umpama.
Ini kan sekarang dalam Singkat saja Bang. dalam peperangan ini maka supaya Iran juga tidak malu mukanya ini tertampar, begitu juga Amerika, maka kita juga mesti membicarakan tentang bagaimana desain exit strateginya. Desain exit strategi. Iya, jadi umpama begini. Tapi itu dalam waktu dekat nggak kira-kira? Oh bisa. Tidak ada yang mustahil. Oke, kalau Bang tambahin Bang, kita nggak punya waktu banyak. Intinya aja Bang. Begini, kalau menyelesaikan konflik itu, kata Henry Kissinger, musuh tuh tidak boleh terlalu ditindas habis. Tapi harus ada ruang. Dia ruang, harga diri bangsanya jangan sampai diinjak-injak. Tapi intinya masih akan ada diplomasi lagi? Ya, ada diplomasi lagi. Kalau diinjak-injak, seperti dalam Perang Dunia Pertama itu, Jerman tuh diinjak-injak gitu. Dalam perundingan Versailles itu akhirnya melahirkan Hitler. Gitu. Oke, baik. Berarti artinya intinya masih akan ada diplomasi lagi ya? Ada, ya. Baik. Pemirsa, diplomasi semakin senyap Selat Hormuz yang sempat dibuka sesaat kembali ditutup rapat. Urat nadi energi terkunci ekonomi dunia diuji. Dan sampai kapan pemirsa bara perang dipelihara dan kapan damai menjadi nyata? Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan. Bapak-bapak, abang-abang, terima kasih banyak sudah menghabiskan waktunya di interupsi.